Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, perkenalkan nama Ibu Egina Miarti. Bisa dipanggil Ibu Gina. Ibu dari IAIN Nurjati Cirebon, mengajar mata pelajaran biologi pada kelas kalian. Semoga bisa bekerja sama dengan baik dengan Ibu ya anak-anak. Oke, sebelum mulai pelajaran mari kita berdoa. Baik, kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Kalian tahu nggak sih jaringan itu apa? Nah, jaringan itu adalah sekumpulan sel. Nah, ada macam-macam jaringan tumbuhan, yaitu pertama ada jaringan meristem. Jaringan meristem ini adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional. Artinya itu mampu terus-menerus membelah. Nah, ada pada gambar struktur dari jaringan meristem. Kalian bisa lihat pada PPT yang Ibu bagikan ya. Selanjutnya itu ada ciri-ciri jaringan meristem. Yang pertama itu sel-selnya selalu membelah, bentuk dan ukuran sel sama, kaya akan protoplasma, jenis selnya itu tipis, isi sel tidak mengandung kristal dan cadangan makanan, vakula atau rongga selnya itu belum ada atau sangat kecil gitu. Nah, jaringan meristem ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Lalu apa sih meristem primer itu? Meristem primer itu berasal dari sel-sel embrional. Contohnya itu seperti meristem di ujung akar dan ujung batang yang bisa disebut meristem apikal. Meristem primer akan menyebabkan pertumbuhan primer. Jaringan terbentuk dari meristem primer itu disebut jaringan primer. Nah, yang kedua itu ada meristem sekunder yang berasal dari jaringan dewasa yang telah mengadakan diferensiasi dan berubah sifat jadi meristem. Misalnya itu kayak jaringan parenkim dan kolenkim. Contohnya jaringan kambium dan kambium gabus. Meristem sekunder ini akan menyebabkan pertumbuhan sekunder. Jaringan yang terbentuk dari meristem sekunder disebut jaringan sekunder. Nah, kambium itu akan menghasilkan xilem dan flum, sedangkan kambium gabus akan menghasilkan gabus. Selanjutnya itu ada jaringan dewasa, yaitu jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi dari sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem. Nah, ciri khasnya itu yang pertama telah mengalami diferensiasi, yang kedua pada umumnya tidak membelah lagi, yang ketiga itu bentuknya permanen, rongga selnya besar, dinding selnya sudah mengalami penebalan. Nah, kalian bisa lihat pada gambar. Lalu ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis itu adalah jaringan yang menutupi permukaan tumbuhan. Ciri-cirinya itu yang pertama bentuk selnya seperti balok ya. Nah, kedua itu tersusun berlapis tunggal, rapat, tidak ada ruang antar sel, tidak memiliki klorofil dan modifikasi sesuai dengan letak dan fungsinya. Selanjutnya itu ada jaringan parenkim. Nah, nama lain dari parenkim ini adalah jaringan dasar. Sel parenkim yang mengandung klorofil itu disebut dengan klorenkim. Fungsi dari jaringan parenkim itu untuk menyimpan cadangan makanan atau zat hara oleh tubuh tumbuhan. Selanjutnya itu ada jaringan pengangkut yang pertama adalah xilem. Nah, jaringan penguat itu nama lainnya adalah jaringan styrofoam. Fungsinya untuk menguatkan bagian tumbuhan, terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Yang terakhir itu ada jaringan pengangkut yang pertama adalah xilem. Xilem ini berfungsi menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun. Nah, jaringan xilem ini mengandung sel-sel parenkim dan serabut xilem
yang berfungsinya itu seperti pada serabut Flum. Nah, selanjutnya itu ada Flum. Flum ini adalah fungsinya untuk menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Di antara pembuluh flum terdapat jaringan parenkim yang disebut dengan parenkima flum. Terakhir adalah jaringan gabus. Fungsi dari jaringan gabus yaitu sebagai pelindung menggantikan epidermis yang sudah rusak atau sudah menebal. Dibentuknya itu oleh kambium gabus yang disebut velogen. Velogen ini akan membentuk velum keluar dan phloem ke dalam. Oke, itu penjelasan singkat dari Ibu. Selanjutnya kalian merangkum struktur dan jaringan pada tumbuhan, rangkum pada buku kalian masing-masing. Minggu depan kita presentasi dan Ibu akan men-share kelompoknya kepada PJ penanggung jawabnya. Lalu pada saat presentasi kalian diminta untuk menseragapkan virtual background setiap kelompoknya. Virtual background yang menarik akan Ibu kasih gift. Jadi pada saat nanti Ibu share ya nama-nama kelompoknya, kalian cari materinya dan kalian membuat virtual background yang menarik. Mangga dipersiapkan dari sekarang ya. Semoga kalian tetap sehat selalu dan jangan lupa berdoa dan berikhtiar, tetap semangat, jaga kesehatan ya anak-anak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.